Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Alasran semuanya dengan Teh Iim tentunya di sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, baik sehat secara lahir ataupun sehat secara batinnya, dan mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita di dalam segala situasi kondisi apapun penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Baik, mungkin seperti biasa ya, untuk beberapa kesempatan kali ini season tanya jawab, karena ini semakin hari semakin banyak ini yang bertanya gitu ya sama Teteh di sini. Jadi mohon maaf banget misalkan bagi kakak-kakak semuanya kalau misalkan yang bertanya belum sempat sama Teteh dibahas, maka insya Allah ada beberapa pertanyaan di VT ini sekarang yang akan Teteh bahas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, di sini ada yang bertanya, di sini katanya ini lewat konten YouTube ini yang bertanya, Teteh, apa hukumnya jika seorang suami katanya mengizinkan istrinya bekerja TKW atau bekerja di luar negeri? Ya, karena kalau bekerja di luar negeri itu kan kemungkinan besar bertemu dengan suami, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya lah gitu. Mungkin biasanya itu bertemu bahkan sampai tidak bertemu sampai bertahun-tahun ya. Ya minimal 1 tahun ya, kadang ada yang 2 tahun, 3 tahun itu baru bertemu ya dengan keluarganya. Masya Allah. Oke, ini sebetulnya pertanyaan ini agak cukup agak cukup lumayan juga sampai Teteh itu mencari di beberapa referensi kitab ini, tidak sampai di referensi satu kitab, sampai di beberapa referensi kitab. Pertanyaan ini agak cukup lumayan ini. Baik, ini saya tapi nanti sama Teteh mungkin tidak dibaca referensi kitabnya ya, takutnya nanti terlalu panjang. Yang penting kita paham aja ini akan pembahasannya. Ini Teteh dirangkum, ini ada beberapa keterangan seperti kitab Jamal, seperti di dalam ada di dalam kitab Manhaj juga, kayak di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin juga ada. Di sini ada beberapa alasan nanti Teteh sampaikan di sini. Jadi kalau misalkan akan hukumnya TKW itu sendiri sih, kalau untuk seorang istri sih sebetulnya itu tidak boleh ya Kak. Itu sebetulnya tidak boleh. Tetapi di dalam beberapa referensi kitab di sini diketemukan kecuali. Jadi ada kecualinya, diperbolehkan kecuali gitu. Jadi kalau hukum dasarnya itu sebetulnya tidak boleh, karena seorang istri itu jelas banget meninggalkan keluarganya lah seperti itu. Tetapi di sini itu diperbolehkan kecuali. Nah, mana yang kecualinya itu? Ya, dari beberapa referensi kitab itu ini Teteh tarik kesimpulan. Yang pertama itu jika istri kita itu nanti bekerjanya di luar negeri tersebut itu aman dari fitnah. Kalau misalkan aman dari fitnah, yakni ya amanlah dari hal-hal yang dapat membahayakan bagi dirinya sendiri. Baik secara fisiknya, baik secara kehormatannya, atau misalkan hartanya, atau misalkan aman dari maksiat-maksiat gitu ya, seperti itu. Nah, kita tuh harus tahu dulu. Jadi kalau misalkan istri kita mau pergi bekerja TKW ke luar negeri pun itu harus tahu dulu nanti istri kita itu tuh di sana itu bekerja sebagai apa? Gitu. Bekerjanya sebagai apa? Lingkungannya tuh di sana seperti apa? Lingkungannya itu seperti apa? Nanti kira-kira kalau istriku bekerja di sana aman tidak ya dirinya? Aman tidak ya kehormatannya? Aman tidak ya akan harta-harta yang ia miliki? Aman tidak ya nanti istriku di sana dari melakukan suatu hal-hal yang bersifat maksiat? Nah itu jadi sebelum kita pergi itu harus benar-benar mengetahui dulu bagaimana lingkungannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana situasinya gitu ya. Jangan sampai kita itu mendengar kasus ketika sudah pergi di sana padahal pekerjaannya ya cukup tidak terlalu memberatkan, misalkan jadi sosok yang membantu di rumah tangga seseorang, tetapi banyak sekali kita mendengar kasus yang naudzubillah akhirnya terjadi suatu perlakuan yang sangat tidak kita harapkan. Nah maka itulah kita tuh harus benar-benar selektif, kita itu harus benar-benar
cari tahu dulu, korek dulu nih sampai dalam-dalamnya bagaimana nanti istri kita itu bekerja di sana. Ya wabil khusus akan keamanannya yang barusan disampaikan itu. Nah itu adalah satu syaratnya sebelum pergi bekerja itu harus mengetahui dulu hal itu. Ya. Kemudian boleh seorang istri kita itu bekerja ke luar negeri atau jadi TKW itu kalau misalkan sang suaminya itu sudah benar sekali yang yang tidak mampulah untuk menafkahi keluarga anak istrinya. Ya contohnya mungkin saja sang suaminya itu mungkin sakit yang agak cukup parah, sakit yang agak cukup berat sehingga sudah tidak mungkin banget untuk melakukan bekerja. Atau misalkan terjadi suatu kecelakaan sehingga yang tidak mungkin banget untuk mencari nafkahnya. Ya. Tapi kalau misalkan dengan alasan karena sulit mencari kerja, apakah harus sampai segitunya ya? Karena kalau misalkan sulit cari kerja, ke pabrik udah ditolak, ke kantor-kantor sudah ditolak, kan banyaklah kesempatan lain untuk suami bekerja. Aku kalau misalkan berjualan gak punya modal, misalkan meskipun sedikit pun aku gak punya modal, mau jualan nasi kuning pun aku gak punya modal misalkan, tetapi setidaknya kita masih diberikan kesehatan, kita masih punya tenaga, misalkan kan bisalah kasarnya menjadi kulik bangunan misalkan untuk bantu-bantu apanya gitu ya. Itu kan masih ada itu sebetulnya. Masih kalau kita tidak punya berupa modal uang sedikit pun, tapi setidaknya kita oleh Allah diberi modal berupa kekuatan tenaga seperti itu. Jadi ya itu alasan yang kedua itu jika memang benar-benar ini suaminya sudah tidak mampu ya. Ya contohnya yang Pak Adi tadi sampaikan. Dan yang ketiga itu sang istri kita itu boleh untuk menjadi TKW itu jelas banget harus ada izin dari sang suaminya. Nah itu harus ada izin dari suaminya. Tapi kalau suaminya itu tidak memberikan izin maka ya gak boleh seperti itu ya. Ini padahal suaminya gak memberikan izin, ini istrinya terus aja ngomel-ngomel tiap hari, terus aja marah sama suaminya. Kalau kamu tuh gak ngizinin aku, kamu tuh kurang banget gitu ya. Misalkan kurang banget, kebutuhan kita itu cukup tinggi banget, penghasilan kamu tuh cukup sedikit sekali. Sedangkan aku kalau bekerja ke TKW itu kan cukup lumayan lah finansialnya misalkan. Kalau suami tidak mengizinkan mau bagaimana? Maka itu kalau suami tidak mengizinkan berarti suami sudah berpikir kemaslahatannya. Jadi harusnya mengikuti akan apa perintah suaminya. Memang uang kekurangan, tetapi ada kemaslahatan yang lebih dari yang sifat uang. Setidaknya kita bisa mencari uang bareng-bareng. Kumpul dengan keluarga itu lebih dari segalanya. Suami diperhatikan, anak terperhatikan ya. Jadi jangan selalu berpikir akan finansial. Jadi wahai para istri, jika suaminya tidak mengizinkan, karena istri itu ada di bawah sang suami, ridho kita itu ya. Mohon untuk bersabar. Kemudian yang keempat itu, nah ini agak sulit ini. Yang agak sulit itu di dalam referensi kitab ini adalah untuk syarat yang keempat, diperbolehkan istri kita itu bekerja jadi TKW jika disertai dengan suaminya. Inilah yang sulit. Ya. Jadi kalau bisa itu, kalau misalkan mau TKW itu ya kalau bisa tuh dengan suaminya. Ya kalau dengan suaminya kan nanti kumpul bareng-bareng terus. Kalau misalkan tidak dengan suaminya, tidak memungkinkan dengan suaminya, kalau bisa maka dengan walinya. Ya misalkan kok wali, maksud saya dengan mahramnya, dengan semahramnya. Misalkan dengan anaknya, bisa kan? Seperti itu. Jadi nanti akan ada yang saling memperhatikan, saling meninjau, akan aman dari fitnah, seperti itu. Nah ini sebetulnya yang keempat yang agak sulit. Dan yang kelima itu harus jelas banget, harus aman dari melakukan hal-hal yang maksiat. Misalkan di tempat bekerjanya itu jangan sampai terbuka auratnya, kemudian jangan sampai khawatir lebih cenderung banyak kesempatan berkhulwah dengan laki-laki yang lainnya, misalkan seperti itu. Nah ini yang benar-benar harus diperhatikan sekali.
Jadi begitu ya kakak yang bertanya. Ini kan tadi pertanyaannya apa tuh, apa hukumnya suami mengizinkan, kan gitu kan? Yang ditanyakan tuh apa hukumnya kalau suami mengizinkan? Berarti yang ditanyakan itu adalah suaminya sebetulnya. Jadi ya begitu kakak. Kalau misalkan, jadi kita harus melihat dulu ini status istri kita ini tuh perginya menjadi seorang TKW itu, apakah istri kita itu termasuk yang haram atau termasuk yang tidak haram. Kalau misalkan ternyata istri kita itu pergi jadi TKW-nya tidak memenuhi kriteria dari 5 yang barusan Teteh sampaikan, berarti ya nanti istri kita itu menjadi TKW yang mana statusnya diharamkan oleh agama. Ya kalau misalkan nanti sang suaminya mengizinkan, tetapi ada sesuatu yang haram misalkan di sana, maksudnya dari 5 kriteria yang barusan Teteh sampaikan, ya berarti nanti sang suaminya pun mengizinkannya ya menjadi ikut-ikut berdosa, ikut-ikut haram. Tetapi kalau misalkan sang suaminya mengizinkan, ternyata istri kita itu sesuai dengan 5 kriteria yang barusan Teteh sampaikan, yaitu tidak termasuk berdosa atau tidak termasuk hal yang menjadi haram, maksudnya jika sang suami ini mengizinkan kepada istrinya, ya. Jadi begitu kakak ya, kurang lebih ini kakak yang bertanya ya. Mudah-mudahan, karena begini, karena kan di dalam kitab Qurratul Uyun kakak. Jadi di dalam kitab Qurratul Uyun itu ada hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu mengatakan arbaun, ada 4 hal. Ada 4 hal apa teh? Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang mana bagja sekali gitu ya, sangat beruntung atau sangat bahagia sekali bagi keluarga kita atau bagi seorang suami jika yang keempat hal itu, yang pertama antakuna zaujatuhu salihatan. Kalau misalkan seorang suami mendapatkan sosok seorang istri yang salihah, itu akan sangat beruntung sekali laki-laki tersebut misalkan mendapatkan seorang istri yang salihah. Itu yang pertama kata Rasulullah, ya. Karena kalau istri yang salihah, maka insya Allah ketika istri kita itu memandang suami itu akan penuh dengan qurratul uyun, akan penuh dengan apa ya, wanita salihah itu ketika dipandang oleh seorang suaminya itu akan menenangkan atau akan menyenangkan akan hati sang suaminya lah, ibaratnya seperti itu. Masya Allah, ingin sekali ya kita itu menjadi sosok seorang wanita yang salihah atau istri yang salihah di depan suami kita. Amin ya, mudah-mudahan kita jadi istri yang salihah. Kemudian yang kedua itu adalah sangat beruntung sekali atau sangat bagja lah sekali, sa'adah sekali kalau wa uladuhu abraran. Udah mah dapat istrinya yang salihah, dikeresain sama Allah dapat anak, dapat anak juga Masya Allah abraran, anak-anak yang begitu apa ya, yang begitu sangat pintar, yang begitu sehat, yang anak-anak yang akhlakul karimahnya cukup baik. Sudah mempunyai istri cantik salihah, anaknya pula sangat menyenangkan sekali hati. Siapa yang tidak senang? Nah tentu kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang salih, yang salihah itu tidak semudah itu. Karena mau mendapatkan anak yang salih salihah, jelas itu sekali harus ada perbuatan lah seorang ibu bapaknya, bagaimana cara merawat dan juga mendidik anak-anaknya menjadi sosok anak-anak yang begitu salih salihah. Tidak bisa salih salihah dengan begitu saja, nggak bisa. Ya. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan wa khalata'uhu salihina. Yang ketiga itu adalah udah mah kita punya anaknya juga yang salih salihah, istri yang salihah pula, kita itu dapat bercampur gaul dengan orang-orang yang sama-sama salihah juga. Maka insya Allah ya di dalam keluarganya sehat karena anak istrinya salihah salihah gitu ya, insya Allah nanti di dalam keluarganya itu akan sehat. Dan ketika keluar dari rumah pun sehat karena berteman-teman atau berkumpul gaul
bercampur gaul dengan orang-orang yang solehah juga. Maka itulah kenapa kelebihan, cobalah kita itu sering datang ke majelis ta'lim agar kita itu punya dapat teman, berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama pecinta ilmu. Sama-sama kalau pecinta ilmu insya Allah nanti hatinya akan lebih ingat kepada Allah daripada orang yang tidak pernah mengaji. Biasanya kalau orang yang tidak suka mengaji atau yang tidak pernah mengaji itu hatinya akan lebih cenderung hanya duniawinya saja yang ia fikirkan dalam hati dan pikirannya. Tetapi kalau setidaknya orang yang senang mendengarkan mengaji, insya Allah ya sedikitnya ada hatilah teguran di dalam ilmu-ilmu yang ia dengarkan. Apalagi kalau misalkan kita itu sampai apa itu bercampur gaul dengan seorang kiai-kiai ya, masya Allah, insya Allah nanti kita akan dapat keberkahan di sana. Dan ini kakak yang terakhir itu adalah kata Rasulullah, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nah ini yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Yang keempat itu adalah sa'adah atau kebahagiaan yang lebih jika kita dikerasain sama Allah itu punya rizkinya fi baladihi, di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri, artinya di tempat kita sendiri, sehingga seorang suami ketika mencari nafkah, misalkan ya kita berangkat pagi hari kemudian pulang sore hari sehingga bisa bertemu dengan keluarganya, dengan anak istrinya setiap hari tanpa meninggalkan. Nah itu adalah 4 hal yang keempat itu, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, jika rizkinya itu berada di tempatnya, maka kata Rasulullah ya udah kita mendapatkan sa'adatil mar'i, kita mendapatkan kebahagiaan yang lebih seperti itu, karena tidak semua orang itu mendapatkan rizki itu berada di fi baladihi, berada di tempatnya. Jadi kalau misalkan kita yang selalu berkumpul dengan keluarga selama ini setiap harinya, maka kita harus benar-benar sekali bersyukur kepada Allah, karena tidak semua kesempatan itu kita miliki ya. Jadi kalau kita yang bisa berkumpul, bersyukurlah kita bisa berkumpul ya. Baik, begitu mungkin kakak nih untuk pertanyaan yang pertama, ini agak cukup panjang ini ya. Baik, sekarang untuk yang bertanya yang kedua, katanya teteh bagaimana sih hukumnya musik, ada yang bilang haram katanya teh, ada yang bilang boleh katanya teh. Nah ini yang bertanya ini sebetulnya udah tahu ini jawabannya. Ini yang bertanya ya udah tahu ini jawabannya. Katanya kan pertanyaannya begini, teh ada yang bilang haram katanya, ada yang bilang boleh. Berarti ini kakak udah tahu dong kalau gitu jawabannya ya kak. Ini sepertinya kakak ini sudah tahu ini jawabannya. Jadi memang betul kak, kalau kita berbicara musik itu sebetulnya ikhtilafiyah. Itu ikhtilafiyah, ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada kaul yang menyebutkan kalau itu hukumnya diharamkan, meskipun itu tidak termasuk kok seperti dosa besar, itu termasuknya kepada dosa kecil ya. Karena di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah ya, di sana tuh menyebutkan seperti ke Imam Izzuddin ya bin Abdussalam itu berkata bahwa alat-alat musik yang seperti dawai itu, yang mengandung dawai itu kayak apa ya? Kayak senar seperti kayak kecapi, itu kan pakai senar ya, kayak gitar, itu kan kayak biola. Nah, itu yang berupa dawai. Nah, itu diharamkan. Kalau menurut Imam Izzuddin itu hukumnya diharamkan, tapi tidak termasuk dosa besar, tapi itu termasuk dosa kecil. Dan ini cukup as-sah juga kaulnya. Meskipun ada sih sejumlah ulama, bahkan ini kalangan dari sejumlah ulama, bahkan dari para sahabat, termasuk para tabi'in dan para sejumlah ulama ahli ijtihad, itu ada yang menghukuminya boleh. Jadi begitu kak. Ada juga yang menghukuminya boleh, ada. Ini bahkan para sebagian kalangan sahabat, para tabiin, sampai tadi yang para imam ahli ijtihad, ada yang menghukumi boleh. Misalkan kayak Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini yang diterangkan ini ya di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah, kalau yang teteh ketahui. Jadi itu sebetulnya ya kita kembali lagi kepada kita. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau mengikuti ulama yang lebih apik yang menghukuminya haram, ya udah cukup kita tidak mendengarkan sama sekali. Tetapi kalau misalkan kita masih merasa senang, ya ada ulama yang membolehkan juga kok seperti itu.